Halo semuanya, di sini aku mau nyoba bahas satu fenomena yang terjadi belakangan soal Sideboard 86, petani yang beralih profesi jadi seorang content creator. Yang mana respon pertama aku itu ya wajar karena gaji atau pendapatan seorang petani itu sangat kecil, teman-teman. Jauh sekali bahkan jika dibandingkan dengan UMR paling rendah yang ada di Indonesia. Aku coba cari dulu UMR terendah di Indonesia berapa ya. Dari hasil searching di Google, UMR terendah di Indonesia 2024 itu ada di Wonogiri dengan 2.047.500 rupiah. Nah, ini aku searching pemasukan petani per bulan itu 435.833 rupiah. Ya berarti berapa? Bahkan nggak sampai seperempat dari UMR terendah yang ada di Indonesia. Itu tadi pemasukan petani per bulan itu kalau dibagi ke per hari sekitar 14.527 rupiah. Kopi susu 20.000 rupiah. Dan ini ya dari website yang sama yang aku cari soal gaji petani itu dimention juga bahwa garis kemiskinan aja itu ditetapkan sebesar 535.547 rupiah. Jadi ini garis kemiskinan nih. Ini petani di sini gajinya kecil banget. Sedangkan tadi di video narasi itu saweran yang bisa didapatkan Sideboard sehari bisa 400 sampai 700 ribu per hari, bukan per bulan ya, per hari. Jadi saweran yang bisa Sideboard dapatkan dalam sekali live TikTok itu bisa mengalahkan pemasukan petani dalam sebulan. Dan ini kecil banget loh, maksudnya kesejahteraan petani itu serendah itu. Petani itu gak punya nilai tawar, kayak ya udah kalau misalkan harga tanaman yang petani tanam itu lagi anjlok di pasaran, ya udah dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi ini tuh benar-benar apa ya, salah satu problem yang menurut aku cukup besar. Dan selain wajar, respon kedua aku adalah takut karena mungkin memang apa ya, aku terlalu pesimis atau berlebihan. Kamu boleh menilai seperti itu, cuman aku ngebayangin seandainya semua petani lelah, capek jadi petani dan beralih profesi menjadi content creator yang live-nya cuman joget-joget doang. Ya gimana ini? Indonesia mau jadi seperti apa? Siapa yang akan akhirnya memanfaatkan tanah Indonesia yang subur? Ya nggak ada, karena nggak menjanjikan. Jadi petani tidak menjanjikan hidup yang layak gitu. Ya semiris itu kondisi petani. Jadi ya sangat wajar kalau misalkan orang-orang pengen beralih profesi dari petani. Jujur aja aku takut banget gitu. Soal seandainya petani ini geser semua jadi content creator, terus ya siapa yang akhirnya jadi petani dan menyiapkan pangan untuk Indonesia. Terus berita kedua yang aku lihat soal Sideboard ini tiba-tiba ditangkap karena promo judol. Ya balik lagi, aku sangat sangat kontra sama judi online. Aku juga sangat kontra sama pinjaman online. Cuman bayanginnya itu orang yang nggak biasa pegang uang tiba-tiba ditawari oleh judol yang mana aku nggak tahu ya nominal yang didapat Sideboard untuk mempromosikan judi online ini berapa. Oleh karena itu aku coba searching berapa sih yang biasanya content creator dapatkan untuk mempromosikan judul. Dan ini ada satu berita dari Detik News. Selebgram sekaligus DJ di Bogor dibayar 6 juta untuk promosi 2 situs judi online. Dan followersnya nggak segitu banyak kalau dibandingkan Sideboard. Followers dari selebgram ini tuh ada di 44.900 orang.
Akhirnya dibuletin 45.000 lah gitu. Jadi bayanginnya gini aja, followers yang ini logika aku ya, followers lagi, akun Instagram yang followersnya hanya 45.000 aja bisa dapat 6 juta untuk mempromosikan 2 situs judi online. Nah, Sadboard 86 jumlah followersnya per aku screenshot ini ada di 690.000 followers, yang mana itu adalah 15 kali lipat. Dengan hitungan sederhana, ya 6 juta dikali 15, 90 juta. Ya, dibandingkan dengan jumlah gaji petani yang hanya 450.000, kan itu perlu berapa bulan petani untuk dapat uang 90 juta. Dan maksudnya katakanlah 90 juta ini adalah deal yang ditawarkan ke Sadboard gitu. Itu di luar nominal sawer-saweran. Itu kan uang yang sangat banyak gitu loh. Sekali lagi aku tidak menormalisasi judi online. Aku sangat kontra sama judi online. Aku sangat tidak setuju dengan adanya judi online. Dan judi online itu harus diberantas sesegera mungkin, karena itu adalah satu hal yang jelas-jelas membahayakan untuk Indonesia. Cuma itu berangkat dari kesejahteraan petani. Kalau misalkan semua petani siklusnya seperti ini, siapa yang akhirnya tadi balik lagi keresahan aku itu, siapa yang akan memanfaatkan tanah subur di Indonesia? Ya itu sih sebetulnya mungkin kalau disingkat. Jadi kalau disingkat ya, aku sendiri sebetulnya nggak tahu solusinya harus seperti apa. Aku sendiri nggak tahu gimana cara memberantas judi online. Aku nggak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyejahterakan petani, karena memang jauh banget itu dari apa yang aku pelajari, itu jauh banget dari apa yang bisa aku lakukan. Cuman itu seharusnya menjadi tugas dari orang-orang yang memegang kekuasaan. Itu harusnya jadi tugas yang diselesaikan oleh mereka-mereka yang menjadi pemangku kepentingan, mereka-mereka yang menjadi pemimpin, mereka-mereka yang menjadi kepala dari setiap daerah. Ya itu kan tanggung jawab. Maksudnya sebagai rakyat kita sudah menitipkan suara kita ke mereka. Itu tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini. Jadi tadi sebetulnya wajar banget kalau misalkan para petani ini pengen jadi kreator, karena kesejahteraan petani segitu rendah. Dan ya gimana caranya untuk memberantas judi online? Ya itu sebenarnya opini aku sesederhana, wajar, fenomena ini wajar terjadi. Cuman kalau dibiarkan mau seperti apa?